warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Marwan Batubara, Direktur Eksekutif, Pak Budi Gunadi, Dirut Inalum, dan Pak Ari sebagai Dirut Aneka Tambang, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang sangat kami muliakan, dan terutama juga untuk moderator. Terima kasih. Dan hari ini kita hadir dalam rangka FGD, dan saya bersyukur seluruh bahan saya tadi sudah disampaikan oleh sekretaris fraksi dan moderator. Jadi nanti saya highlight, mungkin nanti 3 ini yang paling betul-betul memberikan suatu masukan tambahan apa yang saya sampaikan. Masuk kepada materi saya, yaitu jangan jual BUMN. Saya rasa buku ini juga bisa dibaca nanti. Dasarnya ada 8 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah pendahuluan, kedua belajar dari tragedi terjualnya Indosat, ketiga serangkaian kebijakan pemerintah yang berpotensi mengarah pada terjualnya BUMN. Lalu poin penting, nah ini yang sedang dilaksanakan, mungkin ini agak sedikit dalam saya sampaikan, masalah RUU BUMN yang diperjuangkan fraksi PKS DPR RI. Lalu holding BUMN sektor pertambangan apakah menjadi solusi? Lalu konsep non-listed public company, lalu saham Dwiwarna, dan rekomendasi. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan holding atas badan usaha milik negara di 8 sektor, di mana dampak dari holding anak perusahaan BUMN yang awalnya adalah BUMN yang dijadikan anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada negara, dan juga di dalam PP 72/2016 yang menyatakan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Juga masalah yang berhubungan dengan publik perlu mendapat penjelasan secara transparan terhadap serangkaian kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut. Pemerintah perlu berkomitmen, seperti tadi disampaikan oleh sekretaris fraksi, agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak menjadi pintu masuk untuk terjualnya BUMN. Perlu antisipasi sejak dini untuk mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Kita maklum, tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2002 telah terjadi penjualan Indosat kepada Singapura Teknologi yang merupakan anak perusahaan dari Temasek Holding, yang pada akhirnya bahwa kasus penjualan berakar dari adanya celah hukum yang belum mengatur mengenai kepemilikan saham BUMN. Nah, inilah mungkin yang menjadi bagian daripada diskusi nanti kita. Lalu juga bahwa serangkaian kebijakan pemerintah yang berpotensi mengarah pada terjualnya BUMN. Pada PP 72/2016 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan persoalan terbatas, serta PP 47/2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum yang dikeluarkan pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya peraturan ini lebih terbuka lagi bagi kesempatan bagi terjualnya BUMN di masa akan datang? Serangkaian kebijakan pemerintah yang berpotensi mengarah pada terjualnya BUMN. Penyertaan modal negara dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Inilah yang menjadi suatu permasalahan dan memberi keleluasan kepada pemerintah untuk memindahkan aset atau saham BUMN pada pihak lain tanpa persetujuan DPR. Dengan PP 47/2017 ini, maka status Aneka Tambang, Timah, dan Bukit Asam akan berubah dari BUMN menjadi perseroan terbatas yang akhirnya tunduk pada aturan yang mengenai tentang Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas. Keempat adalah poin penting dalam RUU BUMN yang diperjuangkan fraksi PKS DPR RI. Untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang dalam proses harmonisasi dengan Badan Legislasi RUU BUMN ini,
di mana dari hasil kajian staf ahli fraksi PKS, ada beberapa hal yang memang perlu mendapat perhatian dalam rangka membuat RUU, karena kita harapkan bahwa kita merasa bahwa undang-undang terdahulu tidak memberikan secara rinci masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan BUMN. Beberapa hal adalah diatur secara tegas mengenai penyelenggaraan BUMN yang disusun dalam rencana strategis Kementerian BUMN yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri serta dikonsultasikan dengan DPR. Dan selama ini Komisi 6 terus mengadakan rapat kerja dengan BUMN untuk saling melakukan suatu tukar pikiran dalam forum-forum diskusi, sehingga masalah yang berhubungan dengan keinginan Komisi 6 khususnya mendapatkan rencana strategis Kementerian BUMN, dan kita sudah memperolehnya, dan itu bagian daripada bagaimana konsep-konsep perencanaan strategis itu nanti masuk dalam suatu ketentuan undang-undang. Juga di dalam RUU tersebut, penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Nah, ini kita harapkan betul bahwa apapun juga bahwa dalam konteks undang-undang tentang keuangan negara, dari manapun uang itu berada dan sampai ke ujung manapun tetap menjadi bagian daripada uang negara. Nah, inilah yang diharapkan di dalam undang-undang tersebut. Tidak ada kesempatan-kesempatan atau celah-celah baik berbentuk cash maupun saham yang bisa pindah ke luar milik negara. Lalu pembentukan anak usaha di mana di dalam RUU BUMN yang baru pembentukan anak usaha harus mendapat persetujuan DPR. Anak usaha BUMN jangan juga dilarang membentuk anak perusahaan. Ini kita harapkan, ini masukan dari beberapa perusahaan-perusahaan maupun asosiasi perusahaan atau pengusaha daerah, bahwa dalam proses bisnis banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan BUMN terlalu banyak memiliki anak perusahaan, sehingga kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam proses suatu pembangunan ini cukup mendapat kesulitan. Kita masukan-masukan dari pengusaha muda, lalu langsung dari beberapa perorangan yang berusaha di proyek-proyek yang berhubungan dengan BUMN, mengharapkan diberikan kesempatan untuk masuk dalam konteks pembangunan tersebut. Lalu mewujudkan BUMN ke arah akuntabilitas laporan yang terbuka untuk umum melalui konsep non-listed public company. Nah, mungkin ini nanti Pak Batubara bisa lebih menjelaskan konsep-konsep tersebut, sehingga secara umum terbuka di dalam suatu proses bursa. Lalu selanjutnya, holding BUMN sektor pertambangan jadi solusi. Apakah ini menjadi solusi? Yang perlu diwaspadai dalam aksi holding, apakah Inalum mampu mengelola hilirisasi seperti yang diharapkan? Nah, ini kita harapkan juga nanti jawaban, karena ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apakah holding ini akan memberikan hal yang positif dalam konteks pembentukan holding? Lalu keenam, salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN adalah dengan menjadikan BUMN sebagai non-listed public company, dengan harapan bahwa menggunakan strategi NLPC dalam penataan BUMN agar prinsip dari good corporate government dapat lebih diterapkan lagi, serta untuk menghindari adanya kepentingan asing yang masuk ke dalam perusahaan BUMN. Ini yang tadi ditegaskan oleh sekretaris fraksi. Kita mengharapkan betul-betul kita waspada setelah terjadinya Indosat masa lalu, jangan terjadi lagi di kemudian hari yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan negara. Konsep tersebut ada beberapa hal yang berhubungan dengan NLPC, yaitu tidak adanya penawaran umum saham perdana, tidak ada pencatatan saham di bursa, tetapi tetap tunduk terhadap aturan Bapepam LK. Ini juga nanti saya harapkan dari Pak Batubara dapat memberikan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut. Juga menyangkut masalah saham Dwi Warna. Sanggupkah menjamin kepemilikan negara? Kita mengharapkan bahwa saham seri Dwi Warna memiliki hak
untuk menyetujui antara lain pengangkatan anggota direksi, anggota komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur, dan yang paling penting adalah penggabungan, peleburan dan pemisahan dan pengambil alihan perusahaan. Ini mungkin bagian daripada pentingnya pemerintah saham Dwi Warna tidak boleh sekedar business agreement, perlu payung hukum yang kuat untuk mengatur saham Dwi Warna tersebut. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, kami menyampaikan rekomendasi. Pertama, menolak penjualan BUMN. Pemerintah perlu belajar dari tragedi terjualnya Indosat. Dua, mengkritisi dan mengawasi kebijakan holding BUMN, khususnya sektor pertambangan. Dan ketiga, ini harapan kita semua bahwa kita mendorong untuk BUMN lebih maju dalam konsep good corporate government dengan konsep non-listed public company. Itulah hal-hal yang highlight dari beberapa masukan yang disampaikan dari fraksi dan saya sebagai anggota fraksi PKS di Komisi 6 DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.